Halo sedulur kabeh, piye kabare? Moga sehat terus yo. Kali ini aku akan kembali membahas sebuah film bertemakan pembobolan brankas yang berjudul The Vault. Skuilah, langsung aja kita masuk ke dalam filmnya. Sekelompok pemburu harta karun yang diketuai oleh Walter sedang menyelam di tengah laut untuk mengambil beberapa harta dari kapal yang sudah lama karam. Dari semua benda berharga tersebut terdapat sebuah peti incaran mereka, di mana peti itu bertuliskan Sic Parvis Magna. Namun saat merayakan keberhasilan, tiba-tiba mereka ditangkap oleh polisi serta tentara penjaga laut Spanyol. Alhasil kasus ini dibawa ke pengadilan. Karena mereka beroperasi di perairan Laut Spanyol tanpa izin, maka semua harta tadi disita oleh negara. Lebih tepatnya, harta itu disimpan pada sebuah brankas khusus di sebuah bank kota Madrid. Setelah itu tampak anggota badan intelijen bernama Margaret. Di sini ia membujuk Walter agar mengikhlaskan hartanya yang disita dan menjalani kehidupan normal. Namun Walter masih enggan untuk menyerah. Berpindah ke Universitas Cambridge di London, di mana terdapat mahasiswa jenius bernama Tom. Di usianya yang masih muda, Tom pernah membantu masalah kebocoran minyak di Teluk Meksiko, sehingga membuat banyak perusahaan multinasional menawarkan pekerjaan padanya. Tapi walaupun ditawarkan gaji sangat besar, ia tidak pernah menerima tawaran-tawaran tersebut. Alasannya cukup simpel, yaitu tidak tertarik. Malam itu Tom diceramahi oleh ayahnya karena terlalu memilih-milih pekerjaan. Lalu tiba-tiba masuklah SMS dari orang tak dikenal. Tom diarahkan menuju suatu tempat dan bertemu wanita bernama Lauren. Lalu wanita ini membawanya ke sebuah bar dan mempertemukannya dengan Walter. Tanpa basa-basi, Walter langsung mengungkapkan tujuannya. Ia hendak menggunakan kejeniusan Tom guna membobol sebuah brankas yang tidak pernah bisa dibobol selama 80 tahun. Tidak lain adalah brankas yang kini digunakan untuk menyimpan harta sitaan dari Walter. Merasa tertantang dan penasaran, akhirnya Tom menerima tawaran Walter. Ia terbang menuju Madrid di mana pembobolan brankas akan dilakukan. Setibanya di markas mereka, Lauren mulai memperkenalkan masing-masing anggota. Di antaranya adalah James yang bertugas sebagai pelaksana di lapangan, lalu Klaus sebagai hacker, serta Simon. Om-om ini bertugas menyediakan semua keperluan logistik saat operasi berlangsung. Ketika malam tiba, Walter menjelaskan benda apakah yang akan mereka curi dari dalam brankas, yaitu sebuah peti bertuliskan Sic Parvis Magna, milik seorang pelaut Inggris bernama Francis Drake. Peti tersebut berisikan 3 buah koin, di mana pada 3 koin itu terdapat sebuah koordinat yang bisa membawa mereka pada lokasi harta Francis Drake disembunyikan. Dan menurut legenda, disebut harta kekayaan tak terhingga. Esoknya, mereka mulai merencanakan tahap demi tahap pembobolan brankas. Di tahap pertama, mereka akan mengambil sidik jari kepala keamanan bank yang bernama Gustavo. Kemudian mengambil kunci brankas untuk diduplikasi, serta memetakan bentuk dan jenis brankas di dalam bank. Tetapi, mereka harus mewaspadai beberapa hal. Selain itu, di seberang bank juga terdapat markas tentara Spanyol. 500 tentara selalu siaga apabila terjadi serangan di kota atau upaya kejahatan apapun terhadap bank.
Esoknya, misi pun dimulai. Karena wajah James telah menjadi buronan di bank tersebut, maka tugasnya digantikan oleh Tom. Tom dan Simon masuk ke dalam bank dengan menyamar sebagai petugas kebersihan. Sedangkan Lauren menyamar sebagai ahli seni yang akan memeriksa beberapa lukisan milik direktur bank. Sesampainya di dalam, mereka pun langsung melaksanakan tugasnya masing-masing. Simon melakukan sabotase di ruangan server untuk memberikan akses CCTV di dalam bank kepada Klaus. Setelah mengambil sidik jari Gustavo secara diam-diam, Lauren masuk ke ruangan direktur. Ia melakukan beberapa gerakan memeriksa lukisan yang direkam oleh Klaus. Lalu rekaman itu ditayangkan di monitoring penjaga bank supaya tidak menimbulkan kecurigaan. Sehingga Lauren bisa dengan leluasa mengambil kunci brankas untuk di-scan menggunakan sebuah alat agar nantinya bisa diduplikasi. Sedangkan Tom memasuki sebuah ruangan sambil membawa alat bernama magnetometer. Alat itu digunakan untuk mematahkan brankas yang berada tepat di bawahnya. Namun sial, ternyata ruangan tersebut akan digunakan rapat. Bahkan lebih sialnya lagi, daya berlebih dari alat itu memicu sensor alarm kebakaran. Alhasil pihak keamanan berusaha mengosongkan bank. Tampak juga para tentara mulai berdatangan demi mengamankan kondisi. Tetapi untunglah Lauren dan Tom berhasil menyelesaikan tugas tepat waktu. Mereka pun bisa keluar dari bank dengan arahan Klaus. Selesai menuntaskan tahap pertama, mereka kembali berkumpul. Setelah melakukan analisa, diketahui adanya timbangan besar di bawah brankas, serta sebuah waduk di atas brankas. Tidak lain ini adalah jebakan. Ketika seseorang masuk ke dalam brankas dan beratnya mempengaruhi timbangan, maka alarm akan langsung berbunyi. Lebih parahnya, brankas itu akan dibanjiri banyak air dan bisa membuat orang di dalamnya mati tenggelam. Disinilah Walter meminta Tom memecahkan masalah timbangan tersebut. Sembari menunggu solusi dari Tom, Simon serta James melakukan tugas lain, yaitu mencari jalan bawah tanah yang terhubung dengan bagian bawah brankas. Setelah beberapa kali menemui jalan buntu, akhirnya mereka sampai di lokasi tujuan. Sesuai dengan perkataan Tom sebelumnya bahwa di bawah sana terdapat sebuah timbangan besar. Namun, ketika memeriksa dinding yang akan dijadikan jalur masuk ke dalam brankas, didapatilah hal tak terduga, di mana dinding itu memiliki ketebalan di luar perkiraan sehingga mustahil untuk ditembus. Walter pun merasa emosi karena tahu misinya akan gagal. Lalu saat berjalan di atap gedung, ia mulai menyadari sesuatu. Dikarenakan saat itu sedang diadakan pertandingan Piala Dunia, maka orang-orang berkumpul di jalanan sekitar bank untuk menonton perwakilan negara mereka bertanding. Alhasil kamera pengawas lebih fokus pada kerumunan massa dan membuat beberapa titik lengah tanpa penjagaan. Walter akan memanfaatkan titik lengah tersebut untuk masuk ke dalam bank. Karena mereka tidak bisa masuk dari bawah, maka mereka akan masuk dari atas. Di sisi lain, akhirnya Tom menemukan cara mengakali timbangan, yaitu dengan cara membekukan timbangan tersebut sampai tak berfungsi menggunakan nitrogen cair. Kurang lebih akan ada 500 liter nitrogen cair yang harus digunakan. Setelah mematangkan rencana, mereka pun mulai mengeksekusi beberapa hal yang akan mendukung aksi pencurian. Di antaranya seperti mengatur strategi keluar masuk bank, mempersiapkan nitrogen cair dan beberapa peralatan, mencetak sidik jari Gustavo serta kunci brankas. Lalu di tempat lain, tampak Walter sedang mempersiapkan 3 buah koin.
sampai tibalah hari penentuan. Saat itu, jalanan kota dipenuhi oleh orang-orang yang ingin menonton pertandingan final Spanyol versus Belanda. Di sini Lauren, Tom, serta James hanya memiliki waktu sampai pertandingan bola selesai. Pertama-tama, mereka mulai memasuki bank melalui jalur atas. Kemudian Walter dan Klaus mulai mengarahkan mereka menuju lokasi brankas. Klaus juga mengingatkan untuk lebih berhati-hati karena penjagaan bank sedang diperketat mengingat kondisi di luar sana sangatlah crowded. Setelah sampai di depan brankas, mereka langsung membukanya menggunakan sidik jari Gustavo, juga kunci duplikat yang telah dibuat. Dan tibalah momen penentuan. Ketika pintu utama brankas dibuka, di bawah sana Simon sudah siap menyemburkan nitrogen cairnya. Singkatnya, beberapa nitrogen cair telah digunakan tetapi masih belum membuahkan hasil. Untunglah di saat-saat terakhir timbangan berhasil dibekukan. Mereka pun bisa dengan leluasa mencari peti yang telah ditarget. Namun saat Lauren berhasil menemukan peti itu, di sisi lain penjaga bank menemukan kejanggalan, yaitu sebuah lubang di atap gedung yang ditinggalkan oleh Tom dan kawan-kawan. Selain itu, Gustavo juga menyadari bahwa kamera pengawas telah disadap. Ia pun menyuruh para penjaga untuk menyisir setiap sudut bank. Keadaan juga semakin memburuk karena tiba-tiba James malah berkhianat. Ia meminta paksa peti harta karun tersebut, membuat Lauren tak punya pilihan dan terpaksa menyerahkannya. Sialnya, setelah peti diberikan, timbangan yang mereka bekukan mulai mencair sehingga memicu jebakan pada brankas. Sebagai perenang handal, James mampu pergi dari sana dengan berenang melawan arus air. Sedangkan Tom serta Lauren terancam tenggelam dan bisa saja mati di sana. Ketika brankas hampir dipenuhi air, Tom menyadari cara menghentikan aliran air, yaitu dengan membuat timbangan di bawah sana menerima beban yang lebih berat supaya sistem mengira bahwa air di dalam brankas sudah penuh. Alhasil, Simon langsung memindahkan tabung tadi ke atas timbangan. Sementara Klaus mulai kesulitan menghubungi Tom serta Lauren. Bahkan ketika tabung terakhir dipindahkan dan aliran air sudah berhenti, dua orang tersebut tetap tidak bisa dihubungi. Sampai akhirnya air pun surut lalu penjaga berdatangan. Namun anehnya mereka tidak menemukan siapa-siapa di dalam sana. Ternyata Tom juga Lauren berhasil kabur melewati saluran pembuangan kemudian kembali ke atas. Gustavo yang mengetahui hal itu langsung mengerahkan para penjaga mengepung seluruh bank. Kini mereka benar-benar terjebak di sana. Semua akses keluar masuk bank telah ditutup dan tidak mungkin untuk ditembus. Disinilah Lauren teringat dengan sebuah ruangan milik direktur bank, di mana si direktur ini adalah seorang perokok dan seringkali lupa menutup jendelanya. Mereka pun langsung menuju ruangan itu, lalu kabur ke arah keramaian sambil mengganti baju agar bisa membaur. Meski begitu, para penjaga tetap terus mengejar dengan dibantu oleh tentara. Dalam kondisi tersudut, mereka cuma bisa pasrah. Namun tiba-tiba Spanyol mencetak gol sehingga membuat kerumunan tak terkendali. Alhasil, mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur. Setelah semua kejadian itu, Walter kembali menemui Margaret dan disinilah semuanya terungkap. Di mana selama ini Margaret juga mengincar harta karun tersebut, atau bisa dibilang ialah yang membuat James berkhianat. Tetapi di luar dugaan, koin-koin yang sebelumnya dirampas oleh James malah menunjukkan koordinat palsu. Ternyata itu adalah koin replika yang sebelumnya disiapkan oleh Walter. Jadi sejak awal ia telah merencanakan semua ini karena mencium bau-bau pengkhianatan dari James dan Margaret. Di tempat lain Walter, Tom, Lauren, Klaus serta Simon sedang liburan di Paris untuk merayakan kemenangan mereka.
Tampak juga 3 buah koin yang asli ada di sana. Setelah dilacak, koordinat pada koin itu mengarah pada sebuah bank di kota London. Sehingga mereka harus kembali menyusup ke dalam bank demi mendapatkan harta karun tersebut.